Perkenalkan, nama saya Gus Wibowo, saya asal dari Kabupaten Magelang, tepatnya di Desa Sumberjo, Kecamatan Ngabla, di lereng Gunung Merbabu. Saya adalah founder dari PT Agrolestari Merbabu, salah satu perusahaan pertanian, khususnya di komoditas tanaman kentang. Latar belakang saya memang orang tua saya adalah seorang petani, gitu kan. Bapak ibu saya seorang petani, kemudian saya hidup, tumbuh dan berkembang di lingkungan pertanian. Nah, dari situ saya melihat potensi yang sangat luar biasa, khususnya di sekitar saya ya. Banyak tanaman hortikultura, ada kentang, cabai, tomat, brokoli, kubis dan lain sebagainya. Dari situ saya kemudian tertarik dan tergerak hatinya untuk sekolah di pertanian. Nah, kemudian dengan adanya potensi yang ada di tempat saya bertekad untuk mengambil kuliah jurusan pertanian. Waktu dulu saya berpikiran bahwa saya ingin mengolah hasil pertanian sebenarnya. Karena ketika harga panen atau harga komoditas ketika panen itu rendah, banyak petani yang tidak memanen hasil pertaniannya, bahkan dibuang begitu saja. Nah, dari situ saya tergerak untuk ingin mengolah hasil pertanian, misalkan dari tomat ke saus, kemudian cabai ke bot cabai gitu. Nah, awalnya saya ingin kuliah di teknologi hasil pertanian. Zaman dulu ada TPHP namanya, Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian di UGM. Saya sangat tergerak sekali ingin masuk di situ, cuman qadarullah istilahnya Allah memberikan rezeki, saya dipilih mendapat di waktu ujian masuk perkuliahan itu saya masuk di agroteknologi di UNS, dan akhirnya saya menekuni dan belajar agroteknologi mulai dari budidaya sampai ke pasca panen di bangku perkuliahan di Universitas 11 Maret Surakarta. Sebenarnya untuk core bisnis atau fokus kita adalah penyediaan bibit kentang yang berkualitas dan bermutu, dan kebetulan kita sudah mempunyai sertifikasi, punya kompetensi untuk memproduksi atau menjadi produsen dan juga pengedar benih kentang bersertifikat di Kabupaten Magelang. Dan kita satu-satunya petani di Kabupaten Magelang yang mempunyai sertifikasi terkait dengan produksi bibit kentang, seperti itu. Jadi sebenarnya PT Agrolestari Merbabu ini kita ingin menjadi perusahaan penyedia bibit kentang yang bagus. Baik itu untuk kalangan petani yang ada di lereng Merbabu ini, bahkan sampai ke nasional, karena market kita memang sampai ke luar Jawa juga. Untuk saat ini ada dari Brastagi, dari Kayu Aro juga ngambil di tempat kita, dari Jawa Timur juga ngambil di tempat kita. Jadi memang pengennya kita fokusnya adalah penyedia bibit kentang yang berkualitas. Tetapi karena memang untuk produksi bibit kentang itu kan ada yang namanya ketika panen ada kentang untuk konsumsi juga. Kita harus bisa memasarkan atau bisa mencari pasar untuk kentang yang untuk konsumsi juga gitu kan. Jadi kita walaupun kita core bisnisnya adalah fokus di pembibitan kentang, tapi kita juga memproduksi kentang untuk konsumsi, sehingga kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan ataupun beberapa supplier untuk bisa menyerap hasil panen yang untuk kentang konsumsi. Jadi untuk kentang yang kita budidayakan itu ada dua jenis, ada kentang industri dan juga kentang sayur. Kalau kentang industri itu biasanya peruntukannya untuk chips atau untuk kentang goreng ya, biasanya untuk keripik kentang. Kalau sayur itu yang untuk sayuran ya, biasanya untuk pergedel, untuk sop dan lain sebagainya itu pakai kentang sayur. Jadi ada dua jenis yang kita produksi, dan ini juga mempunyai segmentasi pasar yang berbeda. Kalau untuk kentang industri pasti kita akan bekerja sama dengan perusahaan. Jadi bisnisnya kita B2B. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan ternama ya di Indonesia yang penghasil keripik kentang yang biasa teman-teman nikmati di swalayan-swalayan itu ya. Kemudian kalau untuk yang kentang sayur, untuk marketnya kita lebih banyak lokal. Kita supply ke pasar-pasar lokal, kemudian kita juga bekerja dengan supplier pasar modern juga. Jadi ada dua segmentasi pasar. Nah, secara budidaya dari dua jenis kentang ini memang tidak jauh berbeda, cuman varietasnya yang berbeda. Kalau dalam segi budidaya di lapangan hampir sama cara
pengolahan lahannya, perawatan dan lain sebagainya. Tapi yang nanti yang membedakan adalah bibitnya, benihnya. Yang nanti yang ditanam kentang sayur memang kita biasanya menggunakan ada granola, ada MZ, kemudian ada beberapa jenis kentang sayur yang kita kembangkan ya. Kalau misalkan untuk kentang industri itu biasanya kita ada Atlantik, ada Bliss. Sekarang kita lagi uji coba untuk menggunakan kentang Citra, varietas Citra yang itu salah satu produk dari Indonesia yang dikembangkan kemudian kita budidayakan di tempat kita. Saat ini kita untuk luasan lahan dari lahan kita pribadi perusahaan ya, dan juga lahan mitra kita kurang lebih ada 55 hektar dan kita melibatkan kurang lebih 200 petani yang intinya itu untuk mengamankan pasokan suplai kentang, baik itu di kentang industri yang kita suplai ke pabrik dan juga kentang sayur yang kita suplai ke pasar lokal, dan itu pun masih kurang gitu kan. Jadi masih banyak peluang yang bisa kita kembangkan terkait dengan potensi serapannya dari market yang kerjasama dengan kita seperti itu. Jadi memang kita sistemnya di sini kita tidak membudidayakan dengan sendiri, dengan istilahnya menyuplai suatu perusahaan atau pasar lokal itu dengan sendirinya, itu tidak, tapi kita bermitra dengan petani-petani. Makanya salah satu fungsi dari korporasi pertanian yang kita buat, ada PT, kemudian ada kelompok tani, ada gapoktan, ada koperasi itu kan, itu untuk memperkuat market kita, memperkuat jaringan market kita. Jadi ketika semakin banyak mitra yang kita gandeng, semakin luas area yang kita tanam, itu pasti secara stok barang itu bisa kontinu dan produksi kita bisa tercapai targetannya gitu. Dan kita di sini juga punya yang namanya penjadwalan tanam. Jadi kita nggak serentak ya, ketika 50 hektar itu kita tanam dalam satu waktu itu tidak, tapi ada penjadwalan tanam. Sehingga nanti suplai setiap minggu, setiap bulan kita pasti ada barang yang dikirim, baik itu ke industri ataupun ke pasar lokal, seperti itu. Jadi tidak dalam satu waktu untuk penanamannya, tapi kita ada penjadwalan tanam ataupun panen. Untuk pengembangan bisnis unit saya memang kita kan ingin dari hulu sampai hilir nih. Dari unit kita pembibitan sudah ada, kemudian kita produksi di lahan juga sudah ada. Nah, kita ingin ada yang namanya pengolahan pasca panen untuk menambah nilai jual dari produk yang kita produksi di pertanian gitu. Makanya kita sekarang ingin mengembangkan di hilirisasi ya, di pasca panen, pengolahan pasca panen. Kita ada pengolahan sayuran, kemudian pembuatan keripik kentang, pembuatan stik kentang. Apalagi sekarang di areal tempat kita sangat merebak sekali kafe-kafe yang itu perlu disuplai dengan yang namanya stik kentang. Nah, itu menjadi salah satu market yang sangat luar biasa yang akan kita tuju, yang akan kita kembangkan, sehingga nanti kafe-kafe yang ada di sekitar kita, mereka menggunakan stik kentang lokal yang kita produksi. Harapannya bisa membantu perkembangan UMKM lokal kita dan juga bisa menambah lapangan kerja yang kita buka gitu. Otomatis ketika kita membuka pasca panen, kita akan melibatkan banyak ibu-ibu rumah tangga, kemudian anak-anak muda yang bisa berkreasi dan berinovasi di areal bangsal pasca panen yang akan kita bentuk itu. Kenapa komoditas kentang yang saya pilih? Yang pertama, kentang ini harganya lumayan fluktuatifnya tidak terlalu tinggi. Berbeda ketika kita berbicara tentang produk lain ya, ada cabai, tomat. Kalau cabai biasanya harganya bagus sampai 100.000, tapi kalau rendah sampai 5.000 gitu kan. Fluktuatifnya sangat rentannya tuh sangat panjang gitu kan. Nah, berbeda dengan kentang. Kentang ini salah satu tanaman yang harganya lumayan stabil. Kita di angka 8-9, kalau misalkan lagi bagus, untuk saat ini kita sampai 13.000 ya. Tapi rentannya tidak terlalu tinggi sekali gitu. Jadi saya berpikiran bahwa kentang ini adalah salah satu produk yang aman. Dan kentang juga menjadi salah satu produk yang hasil panennya bisa disimpan tanpa menggunakan teknologi yang bagus gitu kan. Nggak harus menggunakan cold storage dan sebagainya, kita bisa ditahan sampai 1 bulan, sampai 2 bulan, sehingga harganya bisa stabil di situ. Nah, kemudian saya berpikiran ketika menanam umbi-umbiannya, itu adalah salah satu kuncinya, itu adalah kita harus menggunakan indukan yang bagus atau benih yang bagus. Makanya kita mengembangkan yang namanya
pembibitan kentang, dan alhamdulillah kita sudah mempunyai kurang lebih 10 unit greenhouse yang kita untuk penangkaran dan juga untuk produksi kentang mulai dari G0, G1, G2, G3 yang kita mitrakan ke petani atau yang kita jual ke petani gitu. Jadi memang kentang ini adalah salah satu tanaman yang unik juga ya. Tidak bisa ditanam di semua tempat. Berbeda dengan cabai. Kalau cabai itu kan dari pesisir pantai sampai lereng Merbabu dia bisa tanam semua. Tapi kalau kentang harus di MDPL tertentu, di ketinggian tertentu, dan di tanahnya juga spesifik. Jadi nggak semua orang bisa nanam kentang. Kadang orang tergiur dengan harga kentang kok bagus terus gitu. Tapi kalau orang dataran rendah tidak akan bisa nanam kentang karena memang cocoknya di tempat yang dingin, di pegunungan dengan tanah yang gembur, MDPL-nya minimal 1.200. Jadi kentang adalah tanaman eksklusif menurut saya dan hanya bisa ditanam di daerah tertentu dan yang bisa nanam juga orang-orang tertentu. Seperti itu. Petani ini kalau menurut saya memang salah satu profesi yang mulia yang pertama karena kita memikirkan banyak perut orang gitu kan. Gak cuma memikirkan diri kita pribadi gitu. Nah kemudian terkait dengan image petani, kadang orang menggambarkan petani itu capek, kotor, penghasilan sedikit dan lain sebagainya yang mungkin dipandang sebelah mata gitu. Jadi memang ketika kita melakukan berbisnis di dunia pertanian, yang pertama kita harus punya sistem dan manajemen yang bagus. Karena itu akan menjadi salah satu tolak ukur ketika nanti kita akan melakukan bisnis pertanian itu keberhasilannya di situ. Kalau misalkan kita bertani hanya asal-asalan, hanya mengikuti orang-orang di sekitar, kita nggak punya tujuan, nggak punya planning, mending nggak usah bertani. Karena memang di dunia pertanian ini kita tidak boleh coba-coba. Kita harus benar-benar fokus dan mempunyai tujuan yang jelas. Alasan kita bertani itu untuk apa. Dan buat teman-teman yang mungkin masih malu atau masih menganggap pertanian itu hal yang remeh gitu kan. Saya sebagai petani sangat bangga karena tahun 2019 saya bisa menginjakkan kaki saya di Singapura ya, mewakili Indonesia menjadi salah satu peserta kompetisi bisnis di bidang pertanian. Dan saya menjadi wakil Indonesia di situ di kancah di Asia Pasifik, waktu itu saya di Singapura. Kemudian di internasional saya pernah ke Cina dan saya mewakili Indonesia juga waktu itu tahun 2019. Saya mempresentasikan konsep bisnis saya terkait dengan pertanian kentang ya di sana itu bersama 54 negara di seluruh Indonesia dan saya membawa pertanian di situ. Nah itu istilahnya menjadi gambaran bahwa pertanian itu tidak dipandang sebelah mata. Padahal ketika itu forum yang saya ikuti namanya Global Student Entrepreneur Award, waktu itu banyak bisnis, semua bisnis di situ, ada teknologi, ada kuliner, kemudian ada fashion dan sebagainya. Tapi kita Indonesia membawa pertanian di situ. Nah, di situ menjadi salah satu contoh bahwa pertanian tidak boleh dianggap remeh gitu kan. Saya membawa berbisnis pertanian menjadi petani, saya juga bisa berkompetisi di internasional gitu kan dengan orang-orang yang keren-keren dari Eropa, dari Afrika, dari mana-mana yang istilahnya dia juga orang-orang pilihan di negaranya. Peran pemerintah dengan apa yang kita kerjakan, alhamdulillah kita sangat luar biasa dukungan dari pemerintah, baik dari kecamatan, dari desa, dari kabupaten, bahkan tingkat Indonesia ya, dari tingkat kementerian kita ada sistem kolaborasi di situ, itu kan antara petani dan juga Kementerian Pertanian dan juga Dinas Pertanian setempat. Jadi kita saling berkolaborasi dan alhamdulillah kita dalam melakukan jalinan komunikasi sangat luar biasa sehingga banyak sekali support dari pemerintah, baik itu dari segi material non material itu sangat luar biasa di tempat kita. Buat teman-teman jangan takut karena sangat terbuka lebar di dunia pertanian. Kalian mau main di hulu, mau main di produksi, mau main di hilir, itu ada semua. Jadi kalau misalkan teman-teman anak pertanian nih, kemudian nanti pasca panen kok susah cari pekerjaan, itu omong kosong. Karena banyak sekali hal yang harus kita perbaiki di dunia pertanian, khususnya di Indonesia ini. Baik itu di sistem hulunya, di sistem produksi maupun di hilir. Kalian mau ngambil di bagian mana? Misalkan mau trading bisa, mau budidaya juga bisa, mau di pembibitan juga bisa gitu. Jadi jangan menggambarkan bahwa pertanian tuh hanya dengan menggunakan cangkul sama arit ya kalau di tempat saya. Tapi banyak sekali, kalian mau tradingnya juga bisa, mau pengolahan pasca panennya juga bisa gitu. Jadi sekarang kita harus menganggap bahwa
pertanian itu dunianya luas, nggak cuma sempit di lahan, nggak cuma sempit kotor-kotoran gitu kan, tapi banyak sekali yang bisa teman-teman lakukan. Tinggal teman-teman bagaimana bisa menggali potensi dan mencari celah mana yang bisa teman-teman masuki, seperti itu.